Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang temu kembali informasi lintas bahasa. Saya sebagai pemateri pertama, Widya Merta Putri, akan menjelaskan tentang sistem temu kembali informasi. Yang pertama yaitu tentang pengertian sistem temu kembali informasi. Jadi menurut LASA, sistem temu kembali informasi adalah suatu sistem yang memungkinkan informasi mudah ditemukan ketika diperlukan oleh pemustaka, dan sistem tersebut biasanya sudah terotomasi. Lalu menurut Asugian, temu kembali informasi merupakan suatu istilah yang digunakan dalam persoalan penyampaian dan penemuan kembali informasi. Sistem kembali informasi ini meliputi menyimpan, menyediakan referensi, identifikasi, dan pencarian dokumen yang relevan pada pangkalan data yang memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Yang kedua yaitu fungsi temu kembali informasi. Di sini fungsi utama dari temu kembali informasi di perpustakaan menurut Ken yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat masyarakat pengguna yang ditargetkan. Yang kedua yaitu menganalisis isi sumber informasi atau dokumen. Yang ketiga adalah mempresentasikan isi informasi dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan dengan pertanyaan pengguna. Yang ketiga yaitu mempresentasikan pertanyaan pengguna dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan sumber informasi yang terdapat dalam basis data. Selanjutnya yaitu mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan dalam basis data tersebut. Dan selanjutnya menemukan informasi yang relevan. Dan yang terakhir yaitu menyempurnakan unjuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Sekianlah dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Yulasa Fitri dari kelompok 5 akan melanjutkan dan menjelaskan presentasi mengenai komponen sistem temu kembali informasi. Suatu sistem temu kembali informasi memiliki 5 komponen secara umum. Yang pertama ada pengguna, yang kedua ada query, yang ketiga ada dokumen, yang keempat ada indeks dokumen, dan yang terakhir atau yang kelima ada pencocokan atau matcher function. Baiklah, saya akan menjelaskan kelima komponen sistem temu kembali informasi tersebut. Yang pertama ada pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan sistem temu kembali informasi. Berdasarkan perannya, pengguna dibagi menjadi dua, yaitu pengguna atau user dan pengguna akhir atau end user. Pengguna atau user adalah orang yang menggunakan suatu sistem temu kembali informasi baik untuk mengelola informasi atau mencari informasi. Sedangkan pengguna akhir atau end user adalah orang yang hanya menggunakan sistem temu kembali informasi untuk menelusuri suatu informasi saja. Lalu yang kedua ada query. Query adalah format bahasa permintaan yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam suatu kolom yang berada di interface sistem temu kembali informasi. Dalam OPAC, kolom tersebut dinamakan sebagai search expression. Lalu yang ketiga ada dokumen. Dokumen adalah istilah yang digunakan untuk seluruh bahan pustaka. Dokumen disimpan dalam media penyimpanan database yang biasanya berbentuk CD-ROM atau hard disk. Database yang bisa diakses secara online dan diakses oleh banyak orang dinamakan multi-user, sedangkan database yang hanya bisa diakses secara offline dan hanya satu orang saja yang bisa mengaksesnya dinamakan sebagai single user. Lalu yang keempat ada indeks dokumen. Indeks adalah daftar istilah atau kata dari suatu dokumen. Indeks dokumen berfungsi untuk merepresentasikan suatu dokumen.
Indeks dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, indeks subjek, yaitu daftar subjek dari suatu dokumen. Yang kedua, ada indeks pengarang, yaitu daftar nama pengarang dari suatu dokumen. Dan yang ketiga, ada indeks bebas atau indeks yang berisi istilah atau kata-kata yang merepresentasikan suatu dokumen. Dan yang terakhir, ada pencocokan atau matcher function. Ketika pengguna memasukkan query ke dalam kolom untuk memasukkan query atau yang biasa disebut search expression, kemudian query itu akan diolah oleh suatu sistem komputer. Komputer melakukan pencocokan berdasarkan kesamaan subjek dan maka dari itu, komputer bisa saja melakukan ambiguitas atau kesalahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fandi. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian retrieval lintas bahasa. Retrieval lintas bahasa disebut juga dengan cross-language information retrieval, yang merupakan sistem pencarian berita yang dapat memiliki cara kerja dengan menuliskan query menggunakan bahasa asli pengguna untuk memecahkan masalah tersebut. Proses selanjutnya yaitu sistem tersebut akan mampu mengembalikan dokumen dengan bahasa lain. Sistem otomatis seperti ini akan membantu untuk memperoleh informasi tanpa terhalang faktor bahasa. Teknik clear ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kamus atau Google Translate sebagai penerjemah bahasa lainnya. Teknik menerjemahkan dokumen teks dalam bahasa query ini selain efektif akan menghemat biaya karena tidak perlu menerjemahkan semua dokumen. Apalagi penambahan dokumen berita sering dilakukan. Sistem pencarian otomatis seperti ini telah membangkitkan membaca karena hambatan lintas bahasa telah teratasi. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Winda Ramadhani Widya Martin akan melanjutkan materi mengenai strategi retrieval lintas bahasa. Jadi, strategi dari retrieval lintas bahasa ini terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu Cross Language Information Retrieval. Cross Language Information Retrieval ini merupakan sistem pencarian berita yang mana dapat mengembalikan berita relevan dengan lebih dari satu bahasa. Sistem ini memiliki kerjasama dengan menuliskan query menggunakan bahasa asli, cara kerja dengan pengguna untuk memecahkan masalah tersebut. Proses selanjutnya yaitu sistem tersebut akan mampu mengembalikan dokumen dengan bahasa lain. Sistem otomatis seperti ini akan membantu untuk memperoleh informasi tanpa terhalang faktor bahasa. Selanjutnya, strategi dari retrieval lintas bahasa yaitu text pre-processing. Jadi, proses text pre-processing dilakukan setelah sistem membaca dengan cara memasukkan teks kepada dokumen, yang mana akan membagi dokumen menjadi fitur, disebut dengan tokenizing. Proses tokenisasi mempresentasikan data merupakan sebagai ruang vektor yang mana komponennya yaitu fitur dan bobot yang diperoleh dari frekuensi setiap fitur pada dokumen tersebut. Kemudian dilakukan penghapusan fitur non-informatif atau stop word. Fitur yang tersisa nantinya akan diubah menjadi kata dasar atau proses dari stemming. Selanjutnya yaitu scaffolding. Scaffolding berfungsi untuk mengubah kalimat yang ada di dalam dokumen berita menjadi huruf kecil semua, baik kata setelah tanda titik maupun tanda koma, nama orang, nama gelar yang seharusnya memakai hafalan huruf besar. Selanjutnya yaitu tokenizing. Tahapan pada tokenizing ini merupakan pemrosesan dasar yang dilakukan dengan cara memotong string input berdasarkan tiap kata penyusunnya. Proses yang dilakukan yaitu mensegmentasi sebuah teks menjadi unit teks, kemudian menghapus spasi dan semua karakter selain huruf dan angka. Selanjutnya yaitu
strategi stemming. Tahapan stemming ini adalah proses di mana term memiliki imbuhan akan dihilangkan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta kombinasi awalan dan akhiran. Proses ini berfungsi untuk mengubah setiap kata menjadi kata dasar. Selanjutnya yaitu Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok saya, yaitu utilitas retrieval lintas bahasa. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu utilitas. Utilitas yaitu tingkat kepuasan yang diperoleh oleh pengguna. Informasi yang didapatkan oleh pengguna biasanya ditulis dalam bahasa asing. Kebanyakan ditulis dalam bahasa asing. Ini menjadi sulit bagi pengguna yang kurang mengerti bahasa asing. Sedangkan informasi yang dibutuhkan dari pengguna tersebut adalah informasi berbahasa asing. Maka dari itu, suatu instansi yang mengelola suatu berita atau informasi harus menghitung tingkat kepuasan pengguna terhadap informasi yang berbahasa asing. Contohnya, suatu instansi itu harus menghitung presentase berapa banyak pengguna yang memakai informasi yang berbahasa asing. Jika informasi yang berbahasa asing lebih banyak dipakai oleh pengguna, maka instansi tersebut harus menyediakan informasi yang berbahasa Indonesia lebih banyak dari informasi yang berbahasa asing. Itu semua dilakukan agar pengguna puas terhadap informasi yang disaringnya di suatu instansi tersebut atau di suatu lembaga tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi temu kembali informasi lintas bahasa. Jadi, temu kembali informasi atau information retrieval merupakan suatu istilah yang digunakan dalam persoalan penyimpanan dan penemuan kembali sebuah informasi. Sistem temu kembali informasi ini meliputi penyimpanan, penyediaan, referensiasi, identifikasi, dan pencarian dokumen yang relevan pada pangkalan data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Maksud dan tujuan informasi adalah untuk memanggil dokumen-dokumen atau informasi masyarakat pengguna. Fungsi utama dari sistem temu kembali informasi di perpustakaan salah satunya yaitu mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat masyarakat pengguna yang ditargetkan. Komponen dari temu kembali informasi yaitu terdapat pengguna, query, dokumen, indeks dokumen, serta pencocokan. Selanjutnya, retrieval lintas bahasa merupakan sistem pencarian berita yang dapat mengembalikan berita relevan dengan lebih dari satu bahasa. Sistem ini memiliki cara kerja dengan menuliskan query menggunakan bahasa asli pengguna untuk memecahkan masalah tersebut. Proses selanjutnya yaitu sistem tersebut akan mampu mengembalikan dokumen dengan bahasa lain. Sistem otomatis seperti ini akan membantu untuk memperoleh informasi tanpa terhalang faktor bahasa. Terdapat beberapa strategi dalam retrieval bahasa, yaitu cross-language information retrieval, text pre-processing, scaffolding, tokenizing, stemming, dan filtering. Sedangkan untuk utilitas pada retrieval lintas bahasa membuat fleksibilitas dalam memberikan informasi pengguna, pencarian informasi relevan secara otomatis dengan dokumen dan query yang sama bahasanya disebut dengan IR monolingual. Baiklah, mungkin hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.